Jadi bapak dan ibu kan ada yang dagang, ada yang karir, ada yang karir. Nah biasa kan dalam bisnis kan sikut-sikutan, ya kan? Nah biar bapak dan ibu nggak disikut, ada gak caranya Pak Haji? Ada. Bapak pangkatnya kolonel, mau naik brigjen nggak bisa karena banyak yang sikut, banyak orang dari daerah punya pegangan, sehingga bapak nggak bisa. Kolonel aja nggak bakal naik-naik. Kalau brigjen aja nggak bakal naik. Nah ada ilmu RDA pamungkas. Ini udah dites dan manjur. Jadi udah dibawa ke suku Pindo. Kita minta sertifikatnya. Gimana caranya? Kalau ibu dan bapak nggak mau dikena santet, nggak mau kena guna-guna, nggak mau tergeser, paksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi bapak dan ibu kan ada yang dagang, ada yang karir, ada yang karir. Nah biasa kan dalam bisnis kan sikut-sikutan, ya kan? Nah biar bapak dan ibu nggak disikut, ada gak caranya Pak Haji? Ada. Bapak pangkatnya kolonel, mau naik brigjen nggak bisa karena banyak yang sikut, banyak orang dari daerah punya pegangan, sehingga bapak nggak bisa. Kolonel aja nggak bakal naik-naik. Kalau brigjen aja nggak bakal naik. Nah ada ilmu RDA pamungkas. Ini udah dites dan manjur. Jadi udah dibawa ke suku Pindo. Kita minta sertifikatnya. Gimana caranya? Kalau ibu dan bapak nggak mau dikena santet, nggak mau kena guna-guna, nggak mau tergeser, paksain mandi jam 00. Tapi kan banyak, Pak Haji aku nggak bisa mandi, tapi aku pengen naik pangkatnya jadi kolonel. Pak Haji aku nggak bisa mandi, nggak bisa tahajud, tapi aku mau aman. Gampang. Bapak paksain kalau tidur pakai daster istrinya. Emang ini bener? Ya. Jadi ada orang jahat nembak bapak nggak bakal nyampe. Bapak kalau tidur pakai celana dalam istrinya. Begitu juga sampingnya, istrinya pakai baju tidur bapaknya, ibu pakai celana dalam suaminya. Jadi pada saat dikirim, shut. Nah si Goib pas ngeliat, loh kok beda? Bener Pak. Kita nih di dunia dagang itu gesek-gesekan. Ada yang dari mana dengan ilmu teluhnya, dari mana dengan ilmu goibnya. Coba pakai ilmu RDAY. Yang murah meriah lah, nggak pakai mahar. Bapak dan ibu kadang nyari harta mesti pakai mahar. Udah posisi nggak pegang uang beli mahar. Udahlah pakai itu aja. Ya, Pak Haji, istri aku kan gemuk. Kalau dipakai sama suami kedodoran. Gampang Bu, gampang Pak. Ambil karet gelang, kontolnya dikit. Maksudnya celananya nggak melorot. Tapi kan manjur. Bisa gak? Berani gak? Iya, kan pakai daster juga di kamar, nggak di tempat ronda. Apa? Ya dibalik ya, tapi punya istri ya. Dasternya juga daster istri. Jadi nanti kalau ada musuh bapak atau ada lawan politik bapak, misalkan bapak di partai politik atau bapak di PT, sikut-sikutan untuk naik jabatan. Biasa kan orang ngirim guna-guna kan, supaya bapak dan ibu nggak kena, pakai deh dasternya istri, celana dalam istri. Tapi nanti kalau udah aman, sedekah kita udah gede, itu nggak berlaku, karena kan tolak balanya sedekah. Sekarang kan bapak dan ibu kan sedekahnya masih recehan.
Ya kan saya kangen juga sama bapak dan ibu, kalau bisa sehat. Jangan gara-gara disikut sama temennya. Nih tadi barusan tamu saya ngobrol begini, Pak Haji, biji kontol suami saya pecah. Coba bayangin. Ada, masa saya bohong? Biji kontolnya pecah. Iya. Iya. Ya. Nah kalau udah begitu gimana coba Bu? Nah, jangan sampai terjadi kalau memang ibu ada yang musuhin di kantor, ada yang musuhin di perusahaan, karena bapak dan ibu nggak punya uang. Ya udah pakai ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu. Jadi nenek kita dulu, kakek kita itu seperti itu. Atau misalkan zaman dulu Belanda suka datang ke kampung-kampung nyari yang laki-laki mau diambilin, ya kan? Gak bakal kelihatan sama Belanda. Nah, dasternya istrinya dipakein ke suaminya, jadi nggak kelihatan sama orang Belanda. Tuh ilmu itu saya pakai sekarang, dibalik. Jadi nanti nggak kelihatan, jadi Belanda ngobrak-ngabrik dalam rumah, padahal suaminya duduk aja begini diri, nggak kelihatan sama Belanda. Boleh dicoba, boleh dicoba. Ya, iya. Dulu zaman dulu Belanda kita bawa bambu runcing, tapi kan sekarang udah modern, masuk kemana-mana bawa bambu runcing. Lebih baik kita bawa centong, ya kan? Orang yang bawa centongnya di mana-mana, di tas, tidak akan kena ilmu santet, nggak kena. Nggak mau dia, santet juga mau, males ah, dia balik lagi ke yang ngerjain. Goblok lo, gue ditemuin sama guru gue. Tuh dasarnya ilmu centong. Bapak dan ibu paksain kemana-mana, bawa celana dalam yang bekas pakai 9 hari nggak ganti, taruh di tas. Ya, jadi kalau nanti ada orang mau nyopet pas buka tasnya, dan orang yang bawa celana dalam 9 hari nggak dipakai-pakai di tas, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Iya, nggak pernah di bawah 1 M. Jadi isinya apa Pak Haji di rekening saya? Cawet. Ya, jadi bapak dan ibu yang memang karirnya mau naik, tapi saingannya banyak, mau kolonel jadi brigjen, brigjen mau maijen, maijen mau jadi komjen, saingannya banyak. Supaya bapak dan ibu yang menang, takutnya nggak ada tebakan kanan kiri, yaitu tadi bapak tidurnya pakai daster istri, pakai celana dalam istri. Ini udah dipraktekin sama nenek kita zaman dulu. Pada saat si Belanda masuk ke rumah-rumah nyari orang laki untuk kerja rodi, caranya pakai begitu. Kedua, kalau bapak dan ibu mau keluar kota, rumahnya mau aman, gak ada maling. Kalaupun maling nanti dia nggak bisa keluar lagi, pintunya pakai sapu ijuk tapi didiriin ke atas. Udah tahu? Ini ilmu zaman dulu. Nah, jadi sapu ijuk diriin di balik pintu, nggak akan ada maling masuk sampai kapanpun, nggak akan. Daripada ibu nyewa satpam, daripada ibu ini, kalau ada uang, kalau nggak ada, sapu ijuk kan murah, taruh di belakang. Manjur, oh manjur banget. Kalau sampai malingnya masuk nggak lewat pintu tapi lewat genteng, nanti dia nggak bisa keluar. Nah nanti pada saat ibu lihat kan ada malingnya di situ. Nah ibu mainin kontolnya. Ya, soalnya kan kalau bapak dan ibu pesan sama tetangga, nanti ibu pulang dari luar kota, ibu mesti ngasih oleh-oleh ke tetangga tuh kan yang jagain rumah kita. Kalau sapu ijuk kan kita nggak ada beban moral, beli aja sapu ijuk yang buat nyapu, didiriin ke atas, ijuknya yang di atas. Gak akan maling bisa masuk dari manapun, gak bisa, kecuali dari genteng ya. Tapi kan kalau dia masuk nanti gak bisa keluar.
Nah itu, ini ilmu kearifan lokalnya RDAY. Manjur. Ketiga, apapun penyakitnya, kalau udah dicolek alat kelamin, ditempelin ke bagian sang sakit, itu langsung sembuh. Iya. Kalau nggak percaya, ibu testimoni langsung malam ini, ibu colek alat kelamin, taruh ke bapak-bapak. Oke? Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.